Oke, selamat datang di channel gua. Kali ini gua ingin mereview satu TV keluaran dari Sony. Sebelum gua mereview tersebut, gua ingin memberitahukan latar belakang kenapa gua beli TV. Jadi, gua sebenarnya udah punya TV 40 inch yang gua taruh di kamar tidur. Tapi TV ini merek Samsung, sudah lama banget, sudah 5 tahun ya. Dan gua beserta istri planning untuk beli TV yang baru, yang lebih besar, dan TV 40 inch itu akan gue taruh di kamar anak gue. So, gue sempet bingung untuk mau memilih merek apa, jenis TV apa yang beredar saat ini karena begitu banyak jenisnya, begitu banyak merek, begitu banyak gimmick-gimmick yang diberikan oleh produsen TV tersebut. Mulai dari Samsung, LG, Sony, kemudian ada yang merek dari Cina kayak Kuka, kemudian ada TCL, ada Changhong, banyak sekali. Dan masing-masing merek itu menjual keunggulannya mereka masing-masing gitu. Dan kadang-kadang kita sulit untuk membedakan apakah ini benar-benar fitur yang kita butuhkan atau itu hanya sekedar marketing gimmick atau hal lain yang mereka coba tawarkan kepada kita. Tapi gue mencoba untuk melis kebutuhan gue apa aja sih dalam membeli TV tersebut. Yang pertama, gue merasa bahwa TV yang gue punya saat ini tuh 40 inch itu masih kurang besar. Dan gue pikir nanggung untuk naik ke 55 inch, jadi gue langsung naik ke 65 inch. Kemudian yang kedua, gue pribadi termasuk seorang yang suka nonton movie, suka nonton TV serial. Jadi istri gue juga udah mulai nonton Netflix, kemudian ada Disney Plus lagi yang sekarang lagi masuk Indonesia. Jadi gue pikir gue perlu TV yang bisa memfasilitasi tersebut, yaitu TV yang bisa memutar HDR dan kalau bisa ya Dolby juga gitu. Kemudian yang ketiga, setelah gue melakukan due diligence, browsing, lihat review orang, satu fitur yang perlu banget di dalam TV itu adalah local dimming. Jadi gue perlu TV yang punya fitur minimal ada local dimmingnya. Kemudian yang keempat, gue juga perlu TV yang bisa mendukung game. Mungkin gue juga nggak terlalu heavy player di dalam suatu game, tapi ya akan lebih baik kalau ada fitur game di dalam TV tersebut. Dan yang terakhir adalah tentu saja harganya. Jadi gue perlu cari TV yang harganya masih terjangkau lah. Jadi itulah 5 dari kriteria yang kira-kira gue butuhkan di dalam suatu TV. So, berdasarkan kriteria tersebut, gue mengambil keputusan untuk memilih Sony Bravia X90H dengan kode resmi di Indonesia itu KD65X9000H. Kebetulan gue berada di Denpasar, jadi agak sulit untuk menemukan TV-TV alat elektronik yang up to date. Di tahun 2020 ada di toko elektronik, tapi gue harus nunggu 1 bulan dan belum tentu ada barangnya. Jadi gue langsung memutuskan untuk membeli melalui salah satu toko online di dalam Tokopedia. Dikirim dengan menggunakan packing kayu yang cukup aman, dan dalam waktu 5 hari sudah sampai di Denpasar. Oke, ini dia Sony Bravia X90H yang udah gue bongkar dan gue pasang di dinding menggunakan wall mounted bracket. Sekarang gue akan menjelaskan 10 alasan kenapa gue memilih TV ini dibandingkan merek lainnya. Yang pertama adalah Sony X90H ini sudah diinstal dengan OS Android 9 dengan prosesor MediaTek 5895, juga menggunakan RAM sampai 3 GB. Ini yang membuat navigasi dari semua menu yang ada di dalam TV ini menjadi sangat-sangat cepat, very smooth dibandingkan dengan TV Sony terdahulu. Kemudian yang kedua adalah dia sudah menggunakan full array local dimming atau FALD, direct LED backlighting. Namun dia hanya mempunyai 32 zone dari local dimming ini dibandingkan dengan G90 yang sudah 48 kalau nggak salah. Samsung G90T itu kayaknya local dimmingnya sudah 48, correct me if I'm wrong. Kemudian yang ketiga, dia sudah menggunakan full bandwidth dengan 48 GB per second, bukan 18, bukan 40, tapi 48 full bandwidth GB per second.
Jadi HDMI port 2.1 itu dia punya 2 dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya yang baru kasih 1 seperti Samsung atau mungkin LG yang sudah lebih dari 2. Yang keempat adalah variable refresh rate hingga 120 MHz. Sony menjanjikan dengan the next firmware update fitur VRR ini akan available, dan ini yang membuat menjadi game changer buat TV ini karena itu menjadi feature proof. Maksudnya feature proof adalah mungkin 3-5 tahun ke depan TV ini masih mumpuni untuk memutar game-gaming konsol dari PS5, Xbox 10, semua gaming-gaming yang mempunyai feature 2.1 juga. Gitu. Kemudian yang kelima dan keenam ini adalah unggulan fitur dari Sony, yaitu X1 Video Processor dan X Motion Clarity. X1 Video Processor ini memang sudah dikenal sejak lama, prosesor yang sangat-sangat hebat dibandingkan dengan prosesor-prosesor dari merek lain. Dari sisi upscaling, color correction, gamma correction, semua dengan prosesor X1 ini sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Itu yang membuat gua juga tertarik untuk beli Sony dibandingkan dengan merek lain. Kemudian yang ketujuh adalah dia sudah mensupport HDR10, walaupun belum HDR10 plus, tapi udah cukup. Dan yang ke-8 dia juga support Dolby Vision support. Yang ini yang tidak dimiliki oleh saingnya yang lain. Ada mungkin LG, tapi Samsung tidak memiliki Dolby Vision, dia lebih memfokuskan pada HDR. Yang 9 adalah acoustic multi audio speaker system dan X balance speaker. Ini kalau kita belum punya budget untuk beli soundbar, dengan speaker bawaannya pun sudah cukup untuk menonton TV atau main gaming konsol, itu sudah cukup karena lumayan oke suaranya. Dan yang terakhir adalah dia mempunyai Netflix calibrated mode. Dalam TV ini ada menu untuk menggunakan Netflix calibrated mode. Jadi kalau lu suka Netflix sudah bekerja sama dengan Sony untuk mengkalibrasi gambarnya, untuk mengoptimize gambarnya diputar di TV ini. Nah, itulah 10 alasan kenapa gua memilih TV ini. Sedikit tambahan bahwa gua adalah salah satu pengguna Samsung dari dulu. TV terakhir gua juga menggunakan Samsung 40 inch. Cuman kemarin gua punya option untuk Samsung itu ada di QLED Q60T, Q70T dan Q80T. 3 option ini di compare dengan Sony Bravia ini. Karena memang QLED itu brightness lebih tinggi dibanding ini. Tapi bisa dibilang gue udah pakai ini 2-3 harian di ruangan terbuka, di ruangan yang ada jendela, ada cahaya matahari, masih oke, masih cukup bagus ditonton, apalagi di dalam keadaan gelap. Dan Q60 itu udah pasti jauh fiturnya dengan ini. Jadi gue kemarin melirik Q70T, walaupun lebih mahal sedikit, sekitar 2-3 juta. Tapi sayangnya Q70T tidak memiliki local dimming, jadi kualitas HDR-nya di bawah X90. Jadi supaya untuk bisa punya local dimming, optionnya naik ke Q80T. Tapi Q80T harganya berbeda sampai 8 jutaan, dan itu not worth it menurut gua. Mendingan gua sekalian beli OLED dengan harga segitu. Ya, itulah review dari gua. Semoga bisa membantu buat kalian yang ingin membeli TV, apalagi lagi melirik untuk X90H. Like and subscribe jika Anda suka dan ingin mengikuti mendapat update konten gua selanjutnya. Thank you, see you.